Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswira Torisa. Saya dari kelas 6 BPIM akan mempresentasikan hasil laporan penelitian yang berjudul Media Pembelajaran Pilah Sampah berbasis Android di SDN Jeruk Tipis 2. Latar belakang masalahnya, pada era modern seperti ini, pembelajaran berbasis komputer merupakan cara yang dinilai efektif dalam memudahkan pengguna untuk memahami suatu hal. Istilah media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan keterampilan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berguna untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur, atau materi berlebihan atau buangan. Pada saat ini, sampah telah menjadi perhatian kita. Beberapa orang berpendapat bahwa masyarakat masih belum mampu memahami jenis-jenis sampah dan bagaimana cara mengolah sampah tersebut dengan baik dan benar. Identifikasi masalah. 1. Siswa hanya tahu cara mengolah sampah menjadi vas bunga dari botol-botol yang sudah dibuang. 2. Guru hanya menampilkan video cara mengolah sampah, tetapi hanya melihat pasti siswa banyak yang bosan. Yang ketiga, perlunya sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan kapan saja dan dapat menarik minat anak. Yang keempat, masih kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap teknologi yang bisa digunakan untuk belajar tentang sampah. Dan rumusan masalah. 1. Bagaimana pemahaman siswa SD tentang pentingnya pilah sampah? 2. Apakah saat ini sekolah memiliki metode atau media khusus untuk mengajarkan pilah sampah pada siswa? Yang ketiga, media pembelajaran seperti apa yang efektif untuk menarik minat siswa belajar tentang pilah sampah? Yang keempat, bagaimana menilai penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi untuk memateri pilah sampah? Yang D, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Membuat desain pengembangan game edukasi pilah sampah berbasis Android untuk anak sekolah dasar. 2. Menguji kelayakan game edukasi pilah sampah berbasis Android untuk anak sekolah dasar. Yang ketiga, membuat siswa agar tertarik semangat belajar dengan adanya media pembelajaran pilah sampah ini. Bab 2. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif. Tujuannya agar siswa bisa lebih memahami media pembelajaran dalam bentuk aplikasi dan bagaimana cara memengaruhi pembelajaran mereka. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SDN Jeruk Tipis 2, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Waktunya tanggal 30 Mei 2024, jam 9. Teknik pengumpulan data, ada observasi. Dengan melakukan kunjungan langsung untuk mengamati bagaimana sekolah tersebut mengelola sampah dan mengumpulkan semua informasi tentang pilah sampah ini. Yang wawancara, kegiatan dilakukan dengan mewawancari langsung pada Bu Musri di bagian kepala sekolah yang mengurus tentang bagian semua bidang. Bab 3, hasil penelitian. Analisis sistem. Dari permasalahan tersebut, peneliti akan membuat media pembelajaran pilah sampah berbasis Android untuk menarik siswa agar lebih semangat belajar dalam mengelola sampah. Berikut langkah-langkahnya. Install aplikasi. Setelah install, lalu buka aplikasi. Terdapat bagian menu materi, game, dan ujian. Di dalam materi terdapat video pembelajaran tentang jenis-jenis sampah dan cara mengolahnya. Dan di dalam ujian terdapat soal-soal dengan membacanya. Jika ada skor tertinggi, maka akan ditampilkan di menu ujian dan menu game. Tampilan awalnya seperti ini, dan tampilan materi, ujian, dan tampilan game. Yang selanjutnya, analisis kebutuhan. Yang saya butuhkan untuk merancang aplikasi ini, saya menggunakan aplikasi Construct 2. Laptop harus ada kapasitas yang memadai. Kebutuhan konten berupa materi, gambar-gambar sampah. C. Usulan pemecahan masalah. Langkah demi langkah dalam proses pembuatan dan evaluasi media pembelajaran pilah sampah, yaitu
merancang aplikasi, pengisian konten, gambar, musik, deskripsi, uji coba, perbaikan atau evaluasi. D. Perancangan aplikasi, desain arsitektur aplikasi. Yang pertama itu ada menu utama. Menu utama ada play. Play materi itu belajar. Yang bagian kedua ada bermain, dan yang ketiga ada ujian. Kalau di tab yang bagian play materi, maka dia akan muncul cara mengolah sampah dan jenis-jenisnya. Lalu kembali ke menu, dan kalau di tab bermain, dia akan muncul game jenis-jenis sampah, dan kalau gamenya benar, dia akan berhasil. Kalau salah, dia akan game over. Dan yang ketiga ada menu ujian. Kalau di tab itu akan muncul mengerjakan soal-soal, dan akan muncul skornya. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada rancangan algoritma. Yang pertama, install, buka, lalu tampilan ada belajar, bermain, dan ujian. Kalau belajar sama seperti tadi, akan menampilkan materi. Kalau bermain, dia akan bermain game. Kalau ujian, dia akan menampilkan soal. Rancangan input dan output. Ketika game dimainkan, maka akan muncul jenis-jenis sampah. Jika salah menjawab, akan diberikan nyawa 3. Jika nyawa habis, maka dinyatakan kalah. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, tampilan rancangan proses. Tampilan menu awal, materi, tampilan bermain, dan tampilan ujian. Selanjutnya, rancangan database. Database yang saya gunakan yaitu berupa file foto format PNG. Berikut database-nya. Selanjutnya, rancangan hardware dan software. Software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu Construct 2, dan hardware yang digunakan untuk dapat mengakses aplikasi ini yaitu smartphone, Android. Selanjutnya, rancangan user interface. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, rancangan audio dan video. Di tampilan belajar, saya beri video agar anak-anak tidak bosan untuk belajar membaca terus-menerus. Dan di bagian bermain, saya beri audio agar anak-anak semakin tertarik dan asyik bermain sambil belajar. Bab 4, penutup. Kesimpulannya, aplikasi yang dikembangkan adalah media pembelajaran game edukasi yang dapat diinstal pada platform Android. Media pembelajaran ini sangat berguna bagi siswa yang kurangnya semangat belajar atau bosan karena harus mendengarkan guru berbicara atau hanya menonton film saja. Maka media pembelajaran ini sangat cocok untuk belajar memilah atau mengelola sampah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.